Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Kesempatnya kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, dengan tema saya akan menyibak ya misteri sesuai urutan zodiak ya, biar lebih tepat ya, ataupun biar lebih enak saya akan buka dulu ya urut-urutannya ya sebagai tema ya. Di sini ada zodiak Leo ya sobat ya, artinya Leo akan kita bahas ya. Oke ya, untuk zodiak Leo ya, dengan tema saya akan menyibak misteri zodiak Leo ya, apakah ada penutupan aura ataupun penutupan energi negatif ya di perjalanannya ya, kira-kira seperti itu ya, di perjalanan zodiak Leo pertanggal 14 sampai 17 Oktober ya, semoga akan bisa difahami ya sobat ya. Oke ya, sekali lagi ini tetap seperti biasa bersifat general reading, bersifat umum. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya harap dimaklumi ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian ya silakan konsul secara pribadi ya. Oke ya, langsung akan saya tarik untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo ya. Sekali lagi dengan tema ya, saya akan menyibak misteri zodiak Leo pertanggal 14 sampai tanggal 17, apakah ada terdeteksi adanya penutupan aura ataupun energi negatif ya, sama kalian yang mempunyai zodiak Leo. Bismillah. Oke ya, untuk zodiak Leo sudah saya tarik ya energi kalian. Silakan ditonton, jangan di skip sobat ya agar tidak salah paham ya. Langsung saya shuffle ya. Perjalanan Leo pertanggal 14 sampai 17 Oktober, apakah saya akan menyibak misteri ya, apakah ada penutupan aura dan energi negatif ya yang membuat sendatan-sendatan dalam hidup. Tetap seperti biasa sobat ya, saya akan merasakan getaran energi kartu yang tadi sudah saya kasih power ataupun energi ya. Oke sobat ya, saya sudah mendapatkan 3 kartu ya, masing-masing kartu ada 2 ya. Tetap seperti biasa sobat ya, saya akan selalu mengadakan suatu pengecekan ya ataupun pendeteksian seputar kehidupan ya, yang jelas tidak luput dari asmara, pekerjaan dan keuangan, itu yang paling penting untuk bisa kita ketahui bersama ya. Oke ya, untuk yang pertama saya akan buka untuk asmara dulu zodiak Leo ya, pertanggal 14 sampai 17 Oktober. Di kartu pertama ada Five of Wands ya, Five of Wands ya, artinya 5 tongkat ya sobat ya. Ini saling menyerang ya. Five of Wands 5 tongkat sama Ten of Pentacles ya. Ini Ten of Pentacles artinya 10 koin. Ini kalau saya tangkap ya, untuk energi kalian yang mempunyai zodiak Leo di sini ya, saya merasakan ya untuk di sini kalian yang mempunyai zodiak Leo, sekali lagi di sini kelihatannya asmara kalian lagi ada beberapa konflik ya yang harus kalian selesaikan. Ini kalau saya tangkap ya dari tarikan energi, karena ini mengajak ya, nggak tahu energinya siapa. Di sini kelihatannya kalian asmara kalian lagi kurang baik-baik saja, dan di sini kalian adanya suatu ya kurang stabil ya.
dalam arti adanya suatu konflik ataupun adanya suatu selisih paham yang dimana itu harus kalian selesaikan. Itu yang kalau saya tangkap di kartu pertama, poin pertama, adanya Five of Wands ya, artinya 5 tongkat ya. Jadi bisa dikatakan asmara kalian lagi kurang stabil. Di kartu pertama, poin kedua, di sini ada Ten of Pentacles ya. Saya tadi mengatakan Ten of Pentacles ya, bisa diartikan 10 koin. Di sini kalau saya menangkap zodiak Leo kelihatannya ingin segera menyelesaikan ya. Ingin segera menyelesaikan adanya suatu konflik yang dialami, dan zodiak Leo ingin adanya suatu perkembangan di mana ya bisa adanya suatu perkembangan dalam hal kedamaian, dalam hal kebahagiaan, dalam hal keharmonisan. Itu yang diinginkan zodiak Leo ya. Biarpun terdeteksi tadi kartu pertama adanya suatu perselisihan ataupun kurang kestabilan masalah asmara, di kartu kedua dikonfirm dengan adanya zodiak Leo ini ingin adanya suatu perkembangan ya, adanya suatu keharmonisan lagi, adanya suatu kedamaian lagi. Itu yang saya tangkap ya. Oke ya, nanti akan saya deteksi ya. Untuk sekarang kita buka untuk masalah seputar pekerjaan untuk zodiak Leo ya. Di kartu pertama ada The Magician ya, ada The Magician. Di kartu kedua, poin kedua, di sini ada Temperance ya, satu wanita duduk ya, ini di belakangnya ada banyak wanita ya. The Magician ya, kartu kedua, poin pertama ada The Magician, artinya untuk pekerjaan Leo di mana di sini saya menangkap di sini Leo kelihatannya akan menemui beberapa kabar baik ya, karena adanya suatu bantuan dari energi positif ya. Saya merasakannya seperti itu. Jadi mungkin zodiak Leo ingin bisa mengembangkan pekerjaannya atau ingin bisa mencapai adanya suatu target. Di sini kelihatannya zodiak Leo akan bisa ya, akan bisa untuk meraih target ataupun meraih sukses ya. Itu yang kalian harapkan di sini. Karena di sini saya juga menangkap kalian sedang menggunakan kecerdasan kalian, menggunakan intuisi kalian, juga menggunakan suatu pergerakan yang dimana kalian ingin bisa menyetabilkannya. Karena di sini kelihatannya akan bagus adanya The Magician, artinya akan ada suatu bantuan energi positif sih ya. Di poin kedua di sini ada Temperance ya. Saya menangkap di sini kenapa ya Leo ya, dalam arti ketika zodiak Leo mempunyai suatu kecerdasan ya, yang saya katakan tadi adanya ketajaman intuisi juga dan adanya suatu pergerakan. Di sini dikonfirmasi sama kartu Temperance, yang artinya zodiak Leo masih sekedar berangan-angan ya, masih sekedar berangan-angan untuk bagaimana cara bisa untuk menyetabilkan ataupun menginginkan adanya suatu perkembangan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu ya di sini ya. Jadi hanya sekedar keinginan dan hanya masih di dalam impian ataupun cita-cita ya. Seharusnya di sini zodiak Leo harus bisa menerapkan, karena di sini akan adanya suatu bantuan energi. Ya, kenapa kok tidak diterapkan? Di sini kelihatannya masih banyak lamunan dan masih belum banyak yang menggunakan secara pergerakan ya. Oke ya, nanti akan saya cek ya. Pokoknya intinya yang terakhir nanti akan saya cek. Untuk kartu keuangan zodiak Leo pertanggal 14 sampai 17. Di sini ada di kartu ketiga, poin pertama ada Nine of Pentacles. Ya, Nine of Pentacles bisa dikatakan banyak harta ataupun banyak uang itu ya. Satu orang ya, terus banyak harta ya. Untuk poin kedua di sini ada The Emperor ya, seorang raja tua, katanya sedang lagi berfokus dalam suatu masalah. Kalau keuangan zodiak Leo ya, kalau saya tangkap di sini kelihatannya keuangan kalian masih bisa dikatakan ya sebagian besar masih cukup stabil ya. Saya tidak mengatakan adanya satu lebih keuangan kalian, tidak seperti itu ya. Tetapi saya mengatakan masih banyak yang cukup stabil dalam hal keuangan di sini kalau saya tangkap untuk zodiak Leo, yang dimana jelas di sini zodiak Leo sedang berpikir ya, sedang juga berangan-angan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan cadangan-cadangan yang lebih ya, untuk bisa meningkatkan posisi kondisi keuangan agar masuk di zona aman, tidak terlalu minus. Itu yang diinginkan zodiak Leo. Karena apa? Karena di sini terbukti adanya The Emperor ya. Saya mengatakan tadi di poin kedua ada The Emperor. Artinya di sini raja tua ya. Artinya di sini kalian lagi berfokus ya, seperti yang saya katakan barusan ya. Zodiak Leo di kartu pertama saya mengatakan
uang kalian itu per tanggal 14 sampai 17 tidak terlalu minus kalau saya menangkap ya. Banyak juga yang beberapa dari kalian yang masih ada sih suatu keuangan, jika pun untuk membeli sesuatu kalian masih bisa di sini ya, karena tidak terjadi minus amat ya. Di kartu kedua ya tetap saya mengatakan Zodiac Leo jelas adanya suatu kefokusan ya, adanya suatu keseriusan bagaimana cara untuk bisa mengelola keuangan, terutama faktor pemasukan dan pengeluaran. Nah, Zodiac Leo di sini kelihatannya sangat benar-benar ingin menerapkan pengelolaannya yang saya sebutkan tadi, bagaimana pengeluarannya, bagaimana pemasukan. Nah, di sini Zodiac Leo fokus dan tidak mau adanya suatu kecerobohan ya, yang dimana nanti akan membuat kesulitan sendiri. Zodiac Leo tidak mau seperti itu kalau saya tangkap di sini. Jadi intinya kalian adanya suatu keseriusan, kalian adanya suatu keniatan ya dalam hati agar keuangan kalian agar bisa tetap terjaga. Itu yang saya tangkap energi kalian ya. Ya, sekarang akan saya cek ya apakah energi negatif atau penutupan aura ada sama kalian, dan jika pun itu ada nantinya akan berada di posisi mana, entah itu asmara, entah itu pekerjaan, entah itu keuangan ya. Alhamdulillah ya sobat ya. Oke, ini saya bisa menangkap ya, ini kalian adanya suatu energi ya, energi aura kalian tertutup ya, karena di sini jelas saya tadi melihat adanya suatu energi yang gelap ya. Sekali lagi kalian tertutup ya, jelas ini di seputar asmara dan seputar pekerjaan masih belum adanya perubahan kalian di sini. Karena apa? Karena saya melihat kalian terdeteksi adanya suatu pengiriman energi negatif yang membuat aura kalian tertutup, sehingga membuat sendatan-sendatan apa yang sedang kalian inginkan itu terkadang masih kesulitan untuk bisa diwujudkan. Ketika kalian mengharapkan suatu kepositifan, kebaikan, nah itu tersendat adanya dinding aura negatif yang berada di dalam diri kalian. Nah itu jika bisa harus dinetral ya sobat ya, agar kelancaran demi kelancaran, biarpun itu sedikit demi sedikit, itu tidak menjadikan suatu dinding penghalang ya. Ketika kalian mempunyai tujuan, mempunyai keinginan, insya Allah itu akan bisa terwujud. Jikapun aura negatif ataupun penutupan aura sama kalian itu bisa netral, akhirnya bisa baik ya, bisa apapun itu ya, keinginan kalian biarpun secara perlahan-lahan ya itu akan bisa tercapai. Seharusnya harus bisa dinetralkan sobat ya, kira-kira seperti itu. Kalau di masalah keuangan masih saya tadi mendeteksi tidak adanya penutupan kan, cuman saya mengatakan ketika sudah terdeteksi adanya penutupan itu nanti biasanya merembet ya sobat ya, tidak hanya di asmara, tidak hanya di pekerjaan, tidak hanya di keuangan, tidak hanya di kesehatan, itu biasanya merembet ya tanpa kita sadari ya. Memang tidak langsung cepat, itu nanti perlahan-lahan akan berimbas gitu loh. Nah, maka dari itu saya sekarang ini mendeteksi penutupan aura itu berada di asmara sama pekerjaan. Tidak menutup kemungkinan ya, bukannya saya menakut-nakuti atau bagaimana, tidak menutup kemungkinan nanti keuangan kalian juga akan adanya suatu sendatan, karena ini terbukti ya. Kalau saya tangkap di sini, awalnya kalian ditutup di masalah asmara, akhirnya merembet ke masalah pekerjaan, kalian mengalami kesulitan. Nah, gitu loh. Nah, ini kan masih terdeteksi bagus, antara keuangan kalian ini kelihatannya masih bisa dikatakan aman ya per tanggal 14 sampai 17. Nah, itu selanjutnya kan tidak tahu lagi, biasanya pasti akan berimbas ataupun merembet gitu loh sobat. Jadi banyak sendatan-sendatan, banyak halangan-halangan, entah asmara, entah pekerjaan, entah keuangan, entah kesehatan kalian nantinya seperti itu. Maka dari itu kan sering saya menyarankan ya, ketika adanya suatu energi negatif ya harus dinetralkan. Kan seperti itu sobat ya. Bagaimana cara menetralkan? Ya bisa lah, ketika mungkin kalian mau adanya suatu bantuan penetralan ya boleh menghubungi di nomor WhatsApp saya, kan saya sering melampirkan ya nomor WA kan, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Tapi sekali lagi ya, memang akan membutuhkan suatu media, kira-kira seperti itu. Kemarin saya sudah mengatakan ketika kalian ingin adanya suatu penetralan aura ya adanya suatu media, kira-kira seperti itu. Karena tanpa media saya tidak bisa. Memang sudah dari dulu saya menjalankannya seperti itu. Ketika mungkin kalian minta bantuan sama saya, ketika kalian minta bantuan sama
spiritual lain, ya monggo silakan, kan seperti itu. Asalkan yang saya sarankan bisa netral, gitu aja ya. Karena apa? Karena kalau kalian biarkan ya secara tidak langsung nanti ibarat pintu semakin lama akan menutup. Jadi menutupnya itu tidak langsung cepat, jadi pelan-pelan, istilahnya itu menggerogoti, kan seperti itu. Nah, ya, jadi sudah dipahami ya untuk zodiak Leo ya. Saya tidak perlu mengulang lagi ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bisa kalian pahami dan bisa kalian tangkap ya, agar kalian sendiri mendapatkan informasi yang manfaat. Oke ya, apapun itu ya, tetap dari saya, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, pembacaan yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi dalam hal ini. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.